bagaimana kalau seseorang ini benar-benar nggak punya lahan, tapi pengen ternak kambing, soal pakannya gimana ini kira-kira? Langkah yang kedua, Mas, kita membangun konsep peternakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan kambing untuk membahas tentang langkah-langkah apa yang harus ditempuh bagi sahabat-sahabat semua ketika mau memulai ternak kambing. Artinya ini untuk teman-teman yang belum pernah menekuni ternak kambing. Jadi seperti apa aja langkah-langkah yang harus ditempuh, ikutin video ini dan jangan lupa bantu kasih jempol sama komentar, teman-teman. Sebelum lebih lanjut, kita sepil dulu ya. Ini kambing-kambingnya di sini. Baru saja dikasih pakan ini. Kelihatan palongnya masih penuh ya, teman-teman ya. Pakannya daun singkong, guys. Tuh, semua lagi makan. Ini juga kebetulan lagi panen sempe seperti ini. Nih. Pala hitam semua ya, teman-teman ya. Nih. Kita jumpai sahabat kita, Mas Ahmad Arya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, kabarnya sehat, Mas. Sehat. Baru ngasih pakan kayaknya ini, Mas. Iya, Mas, baru selesai ngasih makan. Mas Ahmad Arya, kedatangan saya ke sini pengen menimba ilmu berdasarkan pengalaman Mas Ahmad Arya. Langkah-langkah apa sih sebaiknya untuk teman-teman yang mau ternak kambing, ini khususnya yang belum punya pengalaman ternak kambing, atau kalau kita orang Jawa ngomongnya nol putul, Mas. Oh, nol putul. Langkah pertama awal-awalnya, Mas ya? Awal-awalnya pengalaman, Mas ya, pengalaman dari saya ya. Membangun komunikasi antar sesama peternak dulu, Mas. Maksudnya kita mencari ilmu ke peternak-peternak yang sudah senior dari kita. Kita belajar di situ. Terus bagaimana sistemnya, nanti kan kalau kita sering main ke kandang-kandang temen, dapat ilmunya, Mas, di situ. Yang pertama berarti kita membangun komunikasi antar sesama peternak. Antar sesama peternak. Artinya kita ini silaturahmi menimba ilmu kepada peternak-peternak senior. Iya, betul. Terus langkah kedua, Mas. Langkah yang kedua, Mas, kita membangun konsep peternakan kita mau ke arah breeding atau fattening. Oh gitu. Soalnya kalau di breeding sama fattening kan kita beda di ukuran kandang. Oh, beda di ukuran kandang. Iya. Ya. Jadi konsepnya harus ditentukan dulu, Mas ya. Mau breeding apa fattening? Fattening, iya. Terus langkah selanjutnya, berarti ketiga. Langkah yang ketiga, pembuatan kandang. Yaitu tadi, kalau yang pertama kita udah clear, yang kedua udah clear mau ke arah fattening apa breeding. Ya gitu, yang langkah ketiga kita pembuatan kandang. Pembuatan kandang, kalau fattening kan agak kecil. Kalau yang breeding dia agak lebar. Kalau untuk ukuran breeding berapa kali berapa, Mas, standarnya, Mas? Standarnya yang ini, Mas ya, yang saya pakai ini saya lebar 125, panjang ke belakangnya 180. 180 kali 125 ya. 180 kali 125. Kalau untuk fattening biasanya di angka 50, bukanya yang ke belakang itu 1 meteran kurang berarti lebih. 50 kali 1 meter untuk yang fattening. Oh gitu. Jadi memang ada perbedaan antara kandang fattening dan breeding. Iya. Makanya ini penting sekali untuk teman-teman yang ya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk yang nol putul lah, Mas ya. Seperti itu. Terus setelah 1, 2, 3 sudah membangun komunikasi, menentukan konsep, bikin kandang, selanjutnya kita pikir bang pakan dulu, Mas. Oh, bang pakan. Bang pakan. Kita lihat ininya dulu,
persediaan pakan kita, bank pakan kita. Kalau bank pakan kita banyak, ya berani spekulasi bikin kandang agak banyak. Kalau bank pakan kita, ya gimana Mas? Kalau peternakan yang utama bank pakan, Mas. Setelah bank pakan kita beres, baru langkah yang kelima itu kita. Langkah kelimanya? Langkah kelima kita ngisi kandang. Beli Setelah kambingnya. tentunya ditentukan ini mau breeding apa fattening Iya, ya. mau breeding apa fattening. Jadi 5 langkah itu sudah. Sekarang yang keenam. Yang keenam itu penjualan. Penjualan. Kita kan bisnis, sistemnya bisnis penjualan. Kalau kita udah apa yang pertama tadi, menyambung silaturahmi kepada teman-teman peternak yang lain, tentunya kan kita mau menjualnya hasil breeding atau fattening kita kan lebih enak Mas. Kita gitu. banyak teman di luar. Iya. Jadi Mas ya, ternak kambing sebesar apapun kalau penjualannya terkendala ya nggak dapat hasil juga Mas ya. Iya Mas. Iya. Kalau Mas Ahmad Arya ini sendiri lebih ke breeding, apa pertimbangannya Mas? Sedangkan kalau konsep dari awal kan Mas Ahmad Arya tahu fattening dan breeding. Kalau saya sukanya di breeding Mas. Soalnya kalau breeding kan modal sekali, bisa menikmati hasilnya berkali-kali itu loh Mas. Tapi ya itu Mas, ada kendala juga kalau breeding itu tantangannya banyak Mas. Dari segi perawatan induk dan pejantan, sistem mengawinkan, ada yang jadi, ada yang enggak. Biasanya kan resikonya di situ. Ada kematian cempe, penanganan cempe, bagaimana, ya pokoknya banyak Mas kalau di breeding itu. Seneng gitu Mas. Nah tadi sudah dibahas tentang breeding Mas ya. Sekarang untuk kelebihan dan kelemahan fattening itu seperti apa menurut Mas Ahmad Arya? Kelebihan dan kekurangan di fattening. Kelebihannya kalau fattening itu makannya lebih sedikit. Kalau breeding makannya lebih banyak. Pertimbangannya kalau fattening 1 bak, kalau di breeding bisa sampai 2 sampai 3 bak. Tapi kelebihannya breeding, misal fattening 10 ekor, breeding sama 10 ekor. Dalam jangka 1 tahun, kalau fattening tetap 10 ekor. Tapi kalau breeding bisa sampai, kalau beranak 20 bisa lebih. Gitu ya. Iya. Jadi ini sisi kekurangan dan kelemahan antara breeding dan fattening bisa dikatakan seperti itu ya Mas Ahmad Arya. Kalau fattening kan misal 10 di apa? Diingoni 1 tahun. Kan tetap 10 dijual. Nanti kan kita keluar modal lagi buat beli ngisi kandang lagi. Kalau di breeding kan enggak. Kita jual anak-anaknya. Indukannya tetap utuh 10. Utuh ya. Dan kalau nggak dijual malah berkembang biak. Jadi malah banyak. berkembang biak. Ya. Nah untuk praktek Mas Ahmad Arya di breeding ini, untuk pakan ini berapa kali Mas ini Mas? 2 kali saya Mas. 2 kali? Pagi. Apa yang menjadi pertimbangan Mas Ahmad Arya harus 2 kali saja pakan di breeding ini Mas? Ya gimana Mas, nanti kalau banyak-banyak, kalau buat breeding kegemukan induk juga nggak bagus. Oh gitu ya. Apa bisa itu Mas, rawan macer juga? Rawan macer. Oh gitu. Saya cuma 2 kali. Tapi ngomong-ngomong, kalau yang punya kambing ini sehari semalam makannya berapa kali? Sehari semalam. Yang punya kambing ini loh. 3 kali. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nggak mesti. Wah, mesakne masing duwe mangan ping 3, mosok wedhuse pakan ping pindho Makan 2 kali tapi kasih full Mas. Oh gitu. Iya. Volumenya kita lebihkan. Karena ada resiko kalau kegemukan yang jelas kurang bagus ya Mas untuk betina-betina Mas ya. Kurang bagus. Rawan macer. Sebenarnya ya macer. Tapi kalau ngomongin hasil gimana kalau menurut Mas Ahmad Arya orang ternak kambing ini? Kalau hasil
Saya mantap di breeding, Mas. Mantap di breeding. Mantap Ya? di breeding. Jadi kalau Soalnya- ya silakan teruskan Mas. Kalau fattening kita modal lah beli yang kecil-kecil itu lepas HP, mungkin kalau pejantan sekitar 1.500-an di 1 tahun, di angka 1 tahun mungkin bisa 3.000 lebih Mas ya. Untungnya kan per ekornya 1.500, masih kepotong pakan. Kalau di breeding kan kita jual anaknya. Gitu. Ya syukur-syukur kalau beranak satu ekor ya alhamdulillah. Syukur-syukur 2 ekor. Oh gitu. Nah, Kalau lepas sapi kan kita jual harga 1.500-an, kalau 2 ekor 3.000 Mas. Ya. Masih dipotong pakan mungkin 1.000 sudah cukup. Nah, tadi di fattening Mas Ahmad Arya menyampaikan belum dipotong pakan. Apakah orang penggemukan ini jika pakannya manual seperti ini dengan hijau-hijauan yang tiap hari ngarit ini untuk pertimbangan Mas Ahmad Arya kurang bagus? Bagus Mas, bagus yang tiap hari ngarit sebenarnya. Sehat di Ah, di peternaknya Mas. Keluar keringat. Lalu tadi kenapa Mas Ahmad Arya menyampaikan belum dipotong pakan kalau untuk yang fattening? Kalau kebanyakan Mas, kalau di sekitaran sini kan kapasitasnya kalau fattening kan banyak Mas. Dia siasati dengan pakannya kita beli dulu dari Pakan fermentasi. pakan fermentasi. Oh gitu ya. Kalau untuk dalam jumlah yang banyak sampai 50 atau 60 ekor mungkin Kalau ngarit ngarit nggak ya, mampu ya? Mas, nggak mampu. Nah untuk bank pakan sendiri Mas Ahmad Arya, bagaimana kalau seseorang ini benar-benar nggak punya lahan, tapi pengen ternak kambing, soal pakannya gimana ini kira-kira? Ya kalau soal pakan ya apa Mas, kalau di sini kan lahan peladangan banyak Mas, dan singkong juga banyak. Jadi yang penting kita berangkat ngarit, insya Allah dapat. Oh, gitu. Rumput dapat, dan singkong dapat. Kalau nggak ada lahan, ya bisa sistem beli. Tapi Beli. Tapi kalau breeding apa ketemu Mas kalau pakan beli Mas? ya kurang Mas. Kurang ya, minus Minim. ya? Oh, minim. Ya sebenarnya tetap ketemu tapi minim Mas. Minim ya. Nggak bisa maksimal. Artinya anu Mas ya, untuk teman-teman ini yang sekiranya belum punya lahan, terus nggak bisa menanam bank pakan, harus mempelajari kondisi alamnya Mas ya. Kondisi alam Mendukung lingkungan. apa enggak peternakan ini, terutama dari sumber pakannya Mas ya. Yang utama sumber pakan Mas. Begitu. Kalau di sini kan lumayan banyak sih Mas sumber pakannya. Iya. Saya nggak punya lahan loh Mas. Nggak punya lahan? Nggak punya lahan. Ngaritnya kemana-mana ini ya? Iya. Tapi kan ada temen yang jabut singkong, kita tanya-tanya. Oh gitu. jabut Berarti di ya mana. tetap penting komunikasi itu Mas ya? Iya tetap penting Mas. Sehingga kalau ada kabar orang jabut, kita tahu, terus panen, berangkat berangkat ngarit. ngarit, Oh gitu. Makanya yang utama itu tadi Mas. Komunikasi. Komunikasi. Iya, iya, iya. Jadi seperti itu teman-teman, dan kebetulan di sini lagi panen cempe juga ini Mas Ahmad Arya ini. Wah, yang ini Iya, jantan apa betina Mas? Betina Mas. Wih, mantap ini. Mas kalau di PE ini selama ini Mas Ahmad Arya pernah mengalami kesulitan apa enggak soal penjualan? Alhamdulillah enggak itu Mas. Enggak ya? Enggak. Nelat-nelat sampai Mas. Gitu ya? Cepet ya? Cepet. Ini teman-teman usia berapa ini Mas? 1 bulanan Mas. 1 bulan. Ini jantan apa betina? Betina ini Mas. Betina guys. Putih. Betina. Ini pola warnanya bagus banget Mas ya? Pola warna bagus Mas. Apa ya? Dari Favorit. segi deker, kaki, pola warna deker, kaos kaki, warna kepala juga bagus Mas. Warna favorit lah kalau di sini Mas. Favorit ya. Ini sepatunya sama. Sepatunya sama. Terus dekernya sama ya. Dekernya sama. Terus telinga ya wis penak. Ya lumayan. Dase ya wis ketok anu ya Mas, dase Mas. Kalau kepala, wah, ini Mas mantap Mas. Ini itu sudah kelihatan ini Mas yang bluer nanti Mas ya? Insya Itu Allah sudah Mas. kelihatan tuh. Wah ini favorit nih. Umur berapa tadi nih Mas? 1 bulan. 1 bulan. Ini ngomong-ngomong Mas Ahmad Arya, yang punya pola warna favorit betina seperti ini, kalau dijual kisaran berapa Mas Ahmad Arya yang gampang saja? Yang gampang saja Mas ya, yang ya di 3,5. 3,5 ya, walaupun belum ada 1 bulan ya. Iya. Ya 3.000, 3.500. Karena ini memang walaupun betina di pola warna ini menang ya Mas ya.
Iya, keseluruhan menang. Cuma minusnya di bonggol telinga, Mas. Kalau Telinganya di kenapa PE. itu? Bonggol, masih bonggol. Oh, kurang lemes ya? Masih kurang Oh, lemes. gitu. Ini minusnya di telinga, teman-teman, menurut Mas Ahmad Arya. Seperti ini, guys. 3.500.000, teman-teman. Tapi sekali lagi, teman-teman, membangun komunikasi itu teramat sangat penting, seperti apa yang disampaikan Mas Ahmad Arya. Jadi, dalam segi penjualan juga nanti kita akan dimudahkan, atau ketika kita ini ada kendala yang sekiranya belum tahu cara penanganannya, sehingga kita bisa meminta informasi kepada peternak-peternak yang senior. Senior gitu ya, dari Mas kita. ya? Iya. Ya sama sih, Mas, saya dulu juga gitu, banyak kendala. Ya tanya sana sini. Gitu ya? Iya. Nah, kalau Mas Ahmad Arya ini pakan apa lebih sering daun singkong, artinya daun singkong melulu, apa pernah juga dari jenis rumput, Mas? Biasanya campur, Mas. Ada rumputnya juga? Tetap ada rumput. Biarpun sedikit ada rumput biasanya, Mas. Kalau ini kan tadi cuacanya yang nggak mendukung, Mas. Cuacanya sangat mendukung karena panas, jadi malas nggak ada rumput. Gitu. Adanya daun singkong ya. Iya. Daun singkong. Nah, untuk yang breeding seperti ini, Mas, kira-kira produksi air susu itu bagus ditopang dengan jenis daun singkong apa rumput, Mas, sebenarnya, Mas? Kalau satu jenis nggak bagus juga, Mas. Kalau bisa dicampur, Mas. Oh, daun dicampur. singkong iya, rumput juga iya. Oh, gitu. Kalau cuma daun singkong kebutuhan ternak juga kurang, Mas. Kurang bagus ya? Kurang, ya sebenarnya bagus tapi kurang. Karena kebutuhan kambing kan banyak sih, Mas. Ada mineral, Berarti ya tetap proteinnya. penting diselang-seling, Mas, ya? Iya, tetap penting diselang-seling, Mas. Tapi kalau Mas Ahmad Arya ini nyelingnya cuma dengan rumput itu tadi? Untuk dominan tetap dominan daun singkong seperti ini, Mas, ya? Iya, tetap seperti daun yang ada di singkong. motor ini ya? Seperti ini loh, guys, Mas Ahmad Arya kalau ngarit, guys. Nah, ini belum tak turunkan, Pak. Belum makan. diturunkan. Karena saya datang ke sini, Mas Ahmad Arya ya baru saja pulang ngarit. Oke, Mas Ahmad Arya, terima kasih banyak atas ilmunya. Siap. Semoga hasilnya benar-benar maksimal ini peternakan Mas Ahmad Arya ini ya. Ya, amin. Mudah-mudahan. Saya mohon diri dulu, Mas, ya. Ya, siap. Makasih, Mas. Demikian tadi, teman-teman, perbincangan saya dengan Mas Ahmad Arya. Ini sudah cukup berpengalaman di breeding, dan beliau sudah menyampaikan gimana tahap-tahap awal untuk seseorang yang ingin memulai ternak kambing yang benar-benar belum punya pengalaman, artinya baru pertama kali. Dan di sini kami nyebutnya nol putul. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa kasih jempol, komentar, dan subscribe. Bagikan link video ini di media sosial kalian. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.